Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelas 11 TOA kelompok 5 akan menjelaskan terkait langkah-langkah untuk pembongkaran dan pemasangan regulating valve dan pompa power steering. Sebelumnya, saya Zulaida Pratama, Saya Steven Kresetya Budi. Saya Teguh Samsa. Saya Muhammad Zikir Sayanoka. selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membongkar regulating valve. Pertama-tama kita akan membuka adjuster lock nut dengan cara dibetel. Nah, adjuster lock nut itu berfungsi untuk memastikan pengaturan preload tidak berubah akibat getaran. Nah, setelah itu kita akan membuka adjuster plug dengan cara dibetel juga. Nah, adjuster plug itu berfungsi untuk menambah dan mengurangi tekanan pada worm bearing. Selanjutnya, kita akan membuka bagian penutup sektor shaft menggunakan kunci 14. Di sini ada 4 baut dan 1 mur. Oke, kemudian kita perlu membuka 1 baut pada tengah-tengah tutup menggunakan obeng min. Lalu kita lepaskan bagian sektor shaft. Di sektor shaft terdapat sektor gear yang mana berfungsi untuk mengubah gerakan linear dari ball nut menjadi gerak berputar. Selanjutnya kita akan melepas bagian worm shaft. Nah, di worm shaft terdapat ball nut rack yang mana itu adalah tempat untuk ball nut atau pelor bersirkulasi. Selanjutnya, kita akan melepas ball return guide. Pertama-tama, kita akan membuka terlebih dahulu guide clamp-nya dengan melepas kedua baut menggunakan obeng plus. Guide clamp sendiri berfungsi untuk mencegah terlepasnya ball return guide. Kemudian, untuk fungsi dari ball return guide adalah sebagai tempat pelor itu bersirkulasi. Kemudian kita akan mengeluarkan pelor dari bomb shaft-nya dengan cara memutar-mutar bomb shaft tersebut. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena jumlah pelor tersebut tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sebagai contoh, di sini jumlah pelor ketika dikeluarkan harus 60 dan ketika dikembalikan harus juga 60. Lanjut ke proses pemasangan, kita akan terlebih dahulu mengoleskan grease pada ball return guide bagian dalam supaya pelor dapat menempel pada dinding ball return guide. Selanjutnya kita akan menata pelor pada ball return guide. Di sini kita menata pelor sejumlah 10 sesuai dengan kapasitas dari ball return guide itu sendiri. Selanjutnya proses pemasangan pelor pada ball nut rack. Kita akan memasukkan pelor melalui lubang-lubang yang ada pada ball nut rack tersebut. Masukkan pelor hingga semuanya terpasang dengan sempurna dan juga setelah itu pastikan worm shaft dapat berputar dengan lancar. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga kesabaran ekstra.
Setelah semua pelor sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang kembali ball return guide pada lubang-lubang yang ada di ball nut track. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Worm shaft dapat diputar dengan lancar. Jika worm shaft sudah dapat diputar dengan lancar, kita akan pasang kembali guide clampnya. Tidak lupa juga kita kencangkan menggunakan baut dengan obeng plus. Selanjutnya kita pasang upper bearing. Selanjutnya kita masukkan worm shaftnya. Kemudian kita pasang kembali sektor shaftnya. Pastikan sektor gearnya terhubung dengan sempurna pada ball nut track. Selanjutnya kita pasang lower bearingnya. Kemudian kita lanjutkan memasang adjuster plug-nya. Pasang kembali baut sektor shaft dan juga pastikan plat pada baut tidak hilang. Pasang kembali tutup sektor shaft dengan memutar baut yang ada menggunakan obeng main. Pasang dan juga kencangkan baut untuk tutup sektor shaft dengan menggunakan kunci 14. Bezel adjuster plug dan juga pasang adjuster lock nutnya. Tidak lupa juga kita bezel adjuster lock nutnya. Jadi beginilah hasilnya. Sekarang kita akan lanjut ke pompa power steering. Selanjutnya kita akan membongkar dan memasang pompa power steering. Seperti ini kurang lebih untuk bentuknya. Untuk alat-alat yang digunakan di sini kita memerlukan kunci 14, kemudian juga kunci 17, kemudian ada obeng main dan juga palu. Pertama-tama kita akan melepas pulinya terlebih dahulu. Nah, puli ini nantinya akan tersambung pada crankshaft yang berada pada mesin. Jadi itu merupakan sumber daya putarnya. Lalu kita akan membuka cover menggunakan kunci 14 dan kunci 12. Kemudian kita melepas reservoir menggunakan kunci 14. Di sini ada 3 baut yang akan dilepas. Lalu kita akan melepas pressure control valve. Selanjutnya kita akan melepas O-ring penutupnya menggunakan obeng main. Kemudian kita membuka bagian dalam dengan cara dihentak. Ini adalah penutup rotor paling luar. Kemudian kita akan melepas side plate. Selanjutnya kita akan melepas cam ring. Di sini ada pin penguncinya. Sebelum melepas rotor, kita harus melepas O-ring penguncinya menggunakan obeng main.
Selanjutnya kita akan melepas rotor. Kemudian kita akan melepas camringnya. Kita akan melakukan pemasangan kembali pada pompa power steering. Pertama-tama kita pasang camring pada shaft. Pastikan camring terpasang dengan benar pada shaft. Selanjutnya kita pasang rotor pada shaft. Pastikan fan terpasang rapat dengan rotor. Tidak lupa juga rotor dikunci menggunakan O-ring. Selanjutnya kita pasang camring kedua pada shaft. Pastikan camring harus terpasang dengan benar pada lubang penguncinya. Kemudian camring harus dikunci dengan pengunci. Selanjutnya pasang side plate di atas camring. Pastikan side plate harus pas pada pengunci yang ada. Kemudian bagian-bagian tersebut kita pukul menggunakan palu karet agar bisa masuk ke dalam. Selanjutnya pasang ring yang berada di atas side plate. Pastikan ring terpasang dengan benar. Kemudian pasang juga cover di atas side plate-nya. Setelah cover terpasang, kemudian dipukul menggunakan palu karet agar lebih masuk ke dalam. Selanjutnya kita pasang O-ring di atas cover. O-ring berfungsi sebagai pengunci cover agar tidak mudah lepas. Oke, ini adalah penampakannya setelah dia terpasang seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang yaitu pressure valve-nya di sini. Oke, setelah sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang reservoir gas ini, lalu akan itu kita akan memasang bagian covernya. Terus Kencangkan baut menggunakan kunci 12 dan kunci 14. oke, selanjutnya kita akan memasang bagian terakhir yaitu pulinya seperti ini. Lanjut bagian sini. Pompa power steering setelah sudah dirakit bentuknya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti inilah cara pembongkaran dan juga perakitan dari pompa power steering. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, mungkin kurang lebih seperti itu untuk cara-cara yang telah kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.